Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elita Distiasari dengan NIM 18 10 20 10 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat sitotastika. Nah, apa sih obat sitotastika sendiri? Nah, obat sitotastika itu biasa kita kenal dengan kemoterapi atau obat anti kanker. Nah, obat sitotastika sendiri memiliki 3 sifat. Yang pertama, karsinogenik atau memicu zat kanker, yang kedua metagenik atau menimbulkan sel yang abnormal atau beresiko kanker, yang ketiga teratogenik atau yang dapat membahayakan kecacatan pada janin. Perawat yang memberikan obat sitotastika sendiri itu harus sudah berpengalaman dan sudah terlatih. Untuk obat teratogenik itu yang memberikan harus perawat yang sedang tidak dalam keadaan mengandung, karena kalau misalnya yang memberikan obat sitotastika sendiri itu perawat yang sedang mengandung itu sangat berbahaya bagi keselamatan janin yang dikandung perawat tersebut. Nah, apa sih SOP dan penata laksanaan keperawatan ini itu bagaimana? Nah, untuk SOP-nya yang pertama adalah siapkan alat. Yang pertama adalah obat sitotastika sendiri, yang kedua NaCl 0,9% untuk mengoplos obat itu, lalu yang ketiga adalah menggunakan APD. Nah, APD level 2 itu meliputi masker, handscoon, topi, lalu sepatu dan gaun. Lalu speed 5 cc untuk mengambil obat sitotastika itu, lalu speed 10 cc untuk mengoplos obat. Selanjutnya infus set, alkohol swab, dan label agar mengurangi resiko tertukar dengan obat lain dan juga tertukar dengan pasien yang lain. Lalu untuk persiapan pasien, yang pertama adalah identifikasi pasien, apakah benar pasien ini akan mendapatkan obat sitotastika. Lalu selanjutnya kita memberitahu klien apa saja tindakan yang akan kita lakukan terhadap pasien. Lalu kita mengukur tanda-tanda vital pasien, lalu kita mengkaji alergi, apakah pasien tersebut memiliki alergi terhadap obat tertentu. Lalu kita mempersiapkan lingkungan dan mempersiapkan posisi klien. Lalu untuk persiapan perawat, kita melepas semua aksesoris yang kita kenakan seperti cincin dan gelang. Lalu kita mencuci tangan menggunakan APD level 2 tadi, meliputi gaun, handscoon, masker, dan juga sepatu, topi. Lalu untuk masker kita menggunakan masker 2 lapis. Yang pertama, yang bagian dalam kita menggunakan masker bedah, lalu yang bagian luar kita menggunakan masker N95. Lalu kita memberitahu apa yang akan dilakukan pada pasien, memilih area yang akan ditusuk. Lalu kita menusuknya juga dengan menggunakan teknik aseptis. Usahakan saat kita mengoplos obat, kita berada di ruangan yang berbeda dengan pasien dan keluarganya. Dan di meja pengoplosan tersebut kita juga harus menyediakan kertas hisap agar obat-obat tersebut tidak tercecer, karena kalau misalnya obat tersebut tercecer, obat itu akan sangat berbahaya kalau mengenai kita. Selanjutnya untuk pembukaan obat sitotastika sendiri kita juga harus menjauhkan dari wajah kita, soalnya jangan sampai obat sitotastika tersebut nanti terhirup perawat, karena itu juga sangat berbahaya. Nah, untuk terminasi kita bereskan alat-alat tadi, kita mencuci tangan, kita melakukan dokumentasi, dan kita komunikasi pada klien. Nah, saat pemberian obat ini kan pasien kan berada di ruang isolasi dan itu terpisah dari keluarga, sedangkan kita sebagai perawat kita juga memerlukan peran keluarga, kan pasiennya masih anak-anak. Jadi kita memerlukan peran keluarga untuk mendampingi pasien dalam pemberian obat tersebut. Dan kalau misalnya keluarga mendampingi perawat dalam pemberian obat tersebut, itu juga keluarganya harus menggunakan APD level 2 sama seperti perawat, agar keluarga sendiri itu merasa aman dan terlindungi. Lalu untuk obat sitotastika sendiri itu memiliki 8 golongan obat. Yang pertama adalah golongan Alkitenia acnes yang meliputi mecloratamin, melpalan, krispatin, dan karbopatin. Lalu untuk golongan yang kedua itu golongan antimetabolik, meliputi merkupotrin dan metocrosut. Lalu untuk golongan yang ketiga itu pelan alkalan, ada filblastin, filkristin, dan FP16. Lalu yang keempat itu antimetabolik, yaitu ada
actinomycin, dorkorubisin, dan norubisin. Lalu untuk yang kelima itu hormon, ada kortikosteroid. Lalu yang keenam itu enzim meliputi elastoreginase. Lalu untuk yang ketujuh itu nitroseres itu meliputi kormustin. Lalu yang kedelapan itu ada agen-agen lain yang meliputi nitroseurea. Lalu efek samping dari obat ini itu seperti apa sih? Nah, efek samping dari obat ini itu seperti nyeri, mual, muntah, resiko pendarahan pada area yang ditusuk, lalu anemia, konstipasi atau diare, bahkan kesulitan menelan. Untuk penanganan dari efek samping sendiri ketika nyeri, kita bisa melakukan massage atau pijat. Kemudian untuk mual dan muntah itu kita bisa memberikan obat anti mual dan muntah. Sebelum kita memberikan obat sitotastika tersebut. Kemudian pada resiko pendarahan di area penusukan, kita bisa mencegah dan membersihkan area tersebut untuk mengurangi infeksi. Selanjutnya, untuk anemia kita bisa menggunakan teknik farmakologi dan non-farmakologi seperti memberikan makanan yang mengandung banyak zat besi. Pada kulit kering, kita bisa memberikan lotion agar kulit tidak kering lagi. Lalu untuk konstipasi atau diare kita bisa memberikan makanan yang banyak mengandung serat. Tergantung itu konstipasinya berat atau belum. Bila sudah berat kita bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter. Lalu untuk kesulitan menelan kita bisa memberikan makanan atau minuman yang cair seperti bubur. Untuk pendidikan keluarga, karena proses kemoterapi ini mempengaruhi fisik, psikis, dan menimbulkan keterbatasan pada klien, keluarga adalah sumber utama semangat klien. Jadi keluarga harus mendukung apapun yang terbaik untuk klien, seperti memperoleh kualitas hidup yang lebih baik lagi ya. Keluarga juga harus mendukung mengurangi kecemasan pada klien. Saat pemberian obat, keluarga juga harus diberi penjelasan seperti apa saja nama obatnya, penggunaan obatnya bagaimana, lalu efek samping yang terjadi itu apa saja. Saat pemberian obat, keluarga diberi penjelasan seperti itu. Lalu untuk mengedukasi tentang respon yang dirasakan klien seperti nyeri, nanti keluarga bisa menjelaskan respon yang dirasakan klien kepada perawat. Soalnya kan kalau misalnya anak-anak itu suka malu kalau misalnya ditanya perawatnya. Jadi pasien kan bisa ngomong sama keluarga, nanti keluarga yang menyampaikan kepada perawat seperti itu. Lalu untuk menjelaskan efek samping secara non-farmakologi, biasanya efek sitotastika ini seperti nyeri bisa mengedukasi pasien dengan pijat atau mengelus seperti itu. Nah, saya rasa cukup penjelasan tentang obat sitotastika ini. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.